kemudian oke, jadi halo, kan aku Hinta Gideonhat dari BSO Pandawa di 2026. Nah, pada video kali ini tuh saya akan merangkum di materi kedua dengan judul Sistematika Penulisan dan Tips Pembuatan Outline Penulisan dengan menggunakan bantuan Artificial Intelligence atau AI. Nah, pada video ini tuh jadi materi ini tuh membahas bagaimana cara menyusun sebuah karya tulis ilmiah itu dengan baik dan juga terstruktur dengan bantuan teknologi AI. Nah, juga di dalam materi itu ada pembahasan mengenai pemahaman perbedaan jenis tulisan, kemudian eh, bagaimana cara memanfaatkan AI secara baik dan benar gitu. Nah, di awal-awal materi itu dijelaskan bahwa karya tulis itu merupakan tulisan yang digunakan untuk menyampaikan ide atau informasi secara sistematis dan juga jelas. Nah, baik dalam bentuk kajian-kajian ilmiah maupun non ilmiah. Nah, intinya karya tulis yang baik dan terstruktur dan juga sistematis itu bertujuan agar pembacanya itu dapat memahami isi ya. Jadi memahami apa yang kita tulis. Jadi isinya dipahami oleh pembaca. Dan kemudian tujuan mengapa penulis itu menulis karya tulis itu dapat juga dipahami dengan mudah oleh pembaca. Ya, selain itu juga dijelaskan bahwa jenis-jenis karya tulis yaitu seperti makalah, kemudian ada laporan penelitian, kemudian ada artikel, kemudian ada skripsi, tesis, kemudian ada apa puisi, nah, kemudian BPC, BCC, kemudian ada puisi dan lain-lain. Nah, masih banyak seperti itu. Nah, oh ya, kemudian ada esai itu yang salah satu yang paling populer ya, dan karya tulis ilmiah tentunya. Nah, selanjutnya materi ini tuh membahas bagaimana perbedaan antara esai, KTI, dan juga BBC. Nah, esai itu merupakan tulisan yang berisi sebuah pendapat pribadi ya, dari penulis terhadap suatu topik, tetapi tetap memiliki landasan atau bukti. Jadi, esai itu lebih subjektif dan juga lebih fleksibel gitu. Nah, tapi di lain sisi, kalau karya ilmiah atau karya tulis ilmiah, itu karya tulis yang disusun secara sistematis dan juga em, apa ya, berdasar metodologis gitu. Jadi lebih formal dan juga lebih objektif. Nah, kemudian BPC atau Business Plan Competition. Nah, itu adalah sebuah dokumen atau file atau karya tulis ya. Nah, yang berisi perencanaan usaha yang menjelaskan bahwa bagaimana suatu bisnis itu akan dijalankan mulai dari ide bisnisnya apa, kemudian target target pasarnya siapa, strateginya gimana, hingga perencanaan keuangan ya agar bisnis tersebut dapat berkembang dan juga profit ke depannya. Nah, materi ini juga menjelaskan bahwa struktur dasar dari masing-masing jenis tulisan ya, kayak misal esai itu terdiri dari pendahuluan, isi dan juga penutup. Kemudian atau kesimpulan ya. Kemudian KTI itu bab satu, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Kemudian dan juga lampiran biasanya. Ya, kemudian ada BBC itu seperti executive summary, kemudian ada problem atau latar belakangnya, kemudian ada solusi, dan juga ada biasanya ada market analysis, dan juga PMC, business model canvas, kemudian ada marketing strategi, bagaimana, kemudian operasional, capex, opex, tim keuangan, dan juga kesimpulan atau penutupnya. Terus sebenarnya ada appendix atau seperti lampiran gitu. Nah, dari materi ini saya memahami bahwa setiap jenis karya tulis itu punya tujuan sendiri-sendiri dan juga sistematika yang berbeda-beda sehingga tidak bisa disamakan satu sama lain. Nah, selain itu dijelaskan bahwa cara menyusun outline agar tidak kehilangan arah saat membuat karya tulis itu langkah yang pertama adalah kita harus menentukan topiknya dan juga tujuan secara spesifik agar pembahasan tersebut itu tidak kemana-mana atau malah terarah linear gitu. Nah, kemudian setelah itu kita harus mengumpulkan referensi-referensi yang dapat mendukung karya-karya kita atau sumber ya, seperti di web, buku, atau yang lain-lain. Nah, itu sebagai landasan atau dasar-dasar ide kita. Nah, kemudian kita juga melakukan mind mapping atau brainstorming untuk mengembangkan semua gagasan ya yang kita pikirkan. Nah, kemudian setelah ide-ide tersebut terkumpul, maka ide itu disusun dalam suatu hierarki, dalam satu bab gitu ya, atau subbab agar memiliki alur yang logis dan juga di tahap terakhir atau di tahap eh, evaluasi itu ada revisi ya. Jadi bagaimana kita memastikan bahwa tulisan-tulisan kita itu sudah runtut, sudah koheren, sudah konvergen, dan juga sudah eh, gampang dipahami. Dan jadi tidak apa ya, tidak eh, berulang-ulang gitu. Nah, kemudian atribut berikutnya juga membahas tentang
citasi. Jadi citasi adalah cara kita mencantumkan sumber referensi tadi di dalam suatu karya ilmiah untuk menunjukkan bahwa asal informasi atau kutipan yang digunakan itu dari mana. Nah, jenis citasi tersebut meliputi citasi yang langsung, parafrase, naratif, parentik, footnote, kemudian juga ada citasi endnote. Nah, dari materi ini saya memahami bahwa citasi sangat penting untuk menjaga kejujuran akademik ya. Karena tanpa citasi kita nggak tahu, dari mana kita dapatkan referensi gitu. Nah, bagian yang paling menarik menurut saya adalah bagaimana pembahasan tentang penggunaan AI dalam penulisan. Nah, dalam materi ini dijelaskan bahwa AI boleh dimanfaatkan sebagai alat bantu, tetapi juga tidak boleh digunakan sebagai pengganti ya tentunya pemikiran atau pengganti secara langsung pemikiran manusia gitu. Nah, AI itu juga dapat digunakan untuk mencari ide-ide awal, membuat kerangka tulisannya, kemudian membantu memperjelas kalimatnya, dan juga memberikan referensi, dan juga mengecek apakah tulisan tersebut sudah runtut. Namun, penggunaan AI juga memiliki batasan. Kita tidak boleh menyerahkan seluruh penulisan kepada AI tanpa revisi gitu. Nah, tidak boleh juga mengklaim bahwa tulisan AI itu sebagai karya apa ya, karya murni sebagai karya kita sendiri gitu. Nah, dan juga tidak boleh menggunakan AI untuk memuluskan data ataupun juga memuluskan referensi gitu. Karena cukup banyak bahwa link terutama link-link yang digenerate oleh AI itu terkadang tidak bisa dibuka atau tidak sama atau unmatched dengan link yang asalnya gitu. Nah, jadi semua informasi dari AI itu harus tetap diverifikasi kembali. Seperti kata pepatah si akun itu trust but verify gitu. Jadi percaya tapi kita harus verifikasi kembali. Nah, pada terakhir itu materi ini tuh menjelaskan bahwa bagaimana eh, cara membuat prompt-prompt AI yang baik ya. Jadi prompt AI itu harus jelas dan spesifik, kemudian ini harus mempunyai tujuan ya. Nah, itu adalah kuncinya. Kemudian eh, menentukan output formatnya seperti apa. Misalnya kita suruh output formatnya sebagai artifak menggunakan Claude misal, dan ada PDF, PNG, Excel dan lain-lain. Nah, juga kita harus mendapatkan menambahkan konteks-konteks atau detail-detail ya, seperti gambar yang kita masukkan, kemudian ada file-file yang kita masukkan. Nah, itu juga akan memperjelas bagaimana AI itu akan memproses dan juga menjawab pertanyaan dari kita. Nah, jadi kita harus menggunakan bahasa yang sesuai. Jadi bahasanya tidak mulet, tidak berulang-ulang, dan juga kita juga harus melakukan revisi. Jadi ketika AI itu telah generate suatu jawaban, maka kita bisa melakukan iterasi atau revisi gitu. Nah, dengan prompt AI yang baik tentunya, maka AI dapat membantu membuat outline dan juga ide tulisan yang lebih terarah dan juga mendalam. Nah, kesimpulan dari semua ini adalah bahwa materi ini itu adalah materi mengenai kepenulisan karya tulis, baik itu seperti tadi ya contohnya esai, BBC, KTI dan lain-lain. Nah, itu bahwa penulisan karya tulis itu memerlukan struktur logika, kemudian referensi juga, kemudian juga eh, memerlukan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi dan juga harus dapat karya-karya ini harus dapat dipertanggungjawabkan gitu. Nah, selain itu artificial intelligence juga dapat jadi alat bantu yang sangat berguna dalam proses penulisan apabila digunakan secara bijak. Kemudian kita gunakan juga secara terkontrol oleh diri masing-masing. Mungkin sekian dari materi yang kedua.